Anak Bapak semua kelas 6B. Hari ini kita belajar tentang IPA. Pernahkah kamu berpikir bagaimana listrik sampai di rumah kita? Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya listrik dari awalnya dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Oke, sebelum itu buka buku pena 6B-nya halaman 15. Mengidentifikasi proses menyalurkan energi listrik. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, tujuannya kamu belajar ini supaya kamu tahu dan mengerti bagaimana jalannya, bagaimana prosesnya listrik sampai ke rumah-rumah kita. Oke, simak videonya ya. Yang pertama, listrik berasal dari pembangkit. Ini dia pembangkit listrik. Ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, tenaga diesel. Ini digerakkan oleh mesin yang berisi solar. Yang ketiga ada PLTP, yaitu berisi panas bumi. PLTG, panas melalui gas. PLTU melalui uap. Dan yang terakhir PLTGU melalui gas dan uap. Itulah dia pembangkit listrik. Kemudian dari pembangkit listrik, tegangannya ini masih besar. Masuklah ke trafo. Nah, masuk ke keterangan di halaman 15. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik siap untuk disalurkan ke pabrik gedung perkantoran. Sebelumnya masuk dulu ke trafo yang pertama. Dia trafo yang untuk mengatasi tegangan tinggi yang dari pembangkit tadi. Kemudian disalurkanlah melalui sutet. Apa itu sutet? Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Inilah dia sutet. Ada yang pernah lihat sutet? Nah, inilah dia. Seperti tiang listrik yang tinggi sekali nih. Tegangannya tinggi. Kemudian setelah itu masuk kembali ke trafo yang kedua. Ini juga menurunkan tegangannya. Kalau terlalu tinggi tegangannya tidak bisa digunakan. Mau meledak barang-barang elektronik itu nanti. Jadi dari sini terbagi lagi. Kalau yang tegangan tinggi tadi itu biasanya langsung dipakai di industri. Jadi industri kan butuh listrik yang begitu besar. Jadi dia membutuhkan tegangan yang tinggi. Nah, ini dia cabangnya. Kemudian setelah dari trafo yang kedua tadi, masuklah ke tiang listrik yang sering kita lihat. Tetapi di tiang listrik yang sering kita lihat ini, ada juga trafo dia. Trafonya lebih kecil. Ini juga untuk menurunkan tegangan yang berasal dari tegangan tinggi tadi. Kemudian setelah dari sini, karena tegangannya sudah normal, kemudian masuklah ke lingkungan bisnis. Bisnis ini biasanya ada yang perusahaan-perusahaan kecil, tidak seperti industri ya. Itulah untuk urusan bisnis. Kemudian dari sini lagi bercabang lagi sampai ke kehidupan kita, masuk ke rumah, ke gereja, ke masjid, lampu-lampu penerangan jalan. Itulah jalannya listrik tadi, mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Itulah dia perjalanan listrik. Nah, setelah itu kamu juga harus tahu bagaimana bentuk pembangkit listrik itu. Nah, ini dia gambarnya, ada Bapak buat di sini. Ini dia pembangkit listrik tenaga uap. Ini dia gambarnya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin, pakai kincir angin. Kemudian ada ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Di Indonesia belum ada ya, belum dikembangkan. Ini dia tenaga gas bumi. Ini dia pembangkit listrik tenaga surya melalui panas bumi. Ini dia pembangkit listriknya. Kalau di Sumatera Utara ini kita masih menggunakan pembangkit listrik tenaga air, yaitu berasal dari pembangkit listrik di Sigura-gura. Itulah sumber listrik kita. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak harap semua mengerti. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp pribadi. Oke, sampai jumpa.